Halo guys, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Soleh Mutmainah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 221036023. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang aset tetap tak berwujud. Ada apa aja sih aset tetap tak berwujud itu? Udah dari namanya aja tuh aset tetap tak berwujud. Yang pasti itu tidak ada wujudnya, tetapi ada asetnya. Nah, oke, yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak paten, yang ketiga ada hak monopoli, dan yang terakhir ada merek dagang. Di keempat-empat itu masuk dalam aset tetap tak berwujud. Kita akan membahas satu persatu dari keempat tersebut. Oke, lanjut. Baik, kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang hak cipta. Saya jabarkan di sini. Ada pasal 1 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sudah dijabarkan ya pengertian dari hak cipta itu sendiri. Dan kata lain, hak cipta tersebut diberikan kepada seorang pencipta atas karya-karyanya, baik berupa ide, tulisan, gambaran, maupun karya seni yang lainnya. Nah, kita sebagai pemegang hak cipta juga bisa kita untuk menjual karya kita ataupun dan lain sebagainya, karena kita kan sudah menjadi pemegang hak atau pemilik hak cipta dari yang kita ciptakan. Baik, jadi kita sekarang ke fungsi dan jenis hak cipta. Nah, dari hak cipta itu sendiri pasti berfungsi untuk menghargai suatu karya seseorang atau ciptaan seseorang, dan juga kita mendorong pencipta tersebut agar ia menghasilkan karya-karya baru lagi yang lebih bermanfaat. Nah, dari jenisnya juga berdasarkan pasal 40 UU nomor 28 tahun 2014, karya-karya yang diberikan hak cipta adalah karya intelektual yang ada di dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan juga seni. Baik, saya ambil satu contoh ya. Ini ada contohnya, saya tampilkan di sini. Ini ada sebuah buku. Nah, di situ ada tertera hak ciptanya. Nah, jadi ini termasuk jenis hak cipta, ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah dengan 70 tahun. Jadi maksudnya itu UU Hak Cipta dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlaku selama 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Nah, jadi contohnya itu ada buku, ada pamflet, ada lagu atau musik tanpa teks atau juga menggunakan teks, ada drama atau drama musikal dan lain sebagainya yang termasuk ke jenis hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mendapatkan hak cipta tersebut? Jadi kita bisa mendaftarkannya secara online pada laman ehakcipta.dgib.go.id. Oke, lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu tentang hak paten. Saya sudah di sini. Nah, apa sih pengertian hak paten itu? Baik, jadi paten ini adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi pada waktu tertentu, baik itu pelaksanaannya dijalankan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menjalankan invensinya. Baik, contoh-contoh dari hak paten itu sendiri yaitu yang pertama, hak paten atas telepon. Nah, jadi telepon ini yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell yang memiliki kontribusi sangat besar dalam bidang teknologi dan informasi. Yang kedua ada hak paten Bluetooth, yaitu oleh Jaap Hudson. Jadi teknologi tersebut ini berhasil dikembangkan oleh Jaap Hudson dari Belanda. Dia mencoba beberapa kali untuk mematenkan Bluetooth dan akhirnya dia dapat mematenkannya. Ya, dan yang terakhir ini ada hak paten vaksin AstraZeneca oleh Sarah Gilbert. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hak monopoli. Baik, dari kata-katanya sendiri kan pasti tidak asing dengan monopoli. Nah, sebelum itu kita mengetahui apa sih monopoli itu. Nah, jadi monopoli itu adalah penguasaan sesuatu barang, jasa, maupun aturan tertentu oleh satu pihak. Nah, oleh satu pihak saja. Baik, kita masuk ke pengertian hak monopolinya.
Jadi hak monopoli itu merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. Barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor yang sangat penting bagi negara. Nah, bagaimana sih monopoli ini terjadi di suatu pasar monopoli? Menjadi monopoli ini terjadi dikarenakan adanya penguasaan pada pasar tersebut yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha tanpa mementingkan konsumen dan menyebabkan kesenjangan sosial. Baik, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama ini hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli, tidak memiliki barang pengganti dalam waktu dekat. Nah, jadi maksudnya di sini adalah barang-barang yang dijual itu adalah barang yang satu-satunya yang dijual dan tidak ada perusahaan lain yang menjualnya. Maka dari itu pembeli akan datang ke perusahaan yang disebut dengan pasar monopoli ini karena hanya di tempat ini yang ada barang yang ia cari karena satu-satunya. Baik, untuk contoh pasar monopoli itu seperti ada PT Perusahaan Listrik Negara yaitu PLN, yang kedua PT Pertamina, dan yang ketiga PT Kereta Api Indonesia. Baik, yang terakhir ini adalah merek dagang. Nah, pasti tidak asing lagi ya dengan kata merek dagang atau sama saja disebut dengan brand, suatu brand. Nah, jadi merek dagang sendirinya adalah suatu hak kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, desain, ataupun yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi suatu barang atau produk yang didistribusikan ke pasar-pasar. Jadi setiap brand itu kan pasti memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Jadi bisa dikenali dari desainnya kan pasti berbeda-beda di setiap brand. Nah, merek dagang inilah yang membuat suatu produk atau jasa ini menjadi unik, berbeda dengan bisnis lainnya. Karena dari merek dagang ini kan kita mengenali desain. Dari desain ini kita sudah lihat, oh brand ini sama brand A dengan brand B ini pasti berbeda karena kan ada artinya masing-masing dari sebuah desainnya. Nah, merek dagang ini juga bisa dijadikan sebagai alat promosi. Jadi contohnya tuh seseorang atau badan hukum yang ingin mempromosikan produknya itu kan pasti dia menyebutkan nama mereknya tuh apa. Nah, cara kita untuk mendaftarkan brand kita ini, kita sama seperti hak cipta, yaitu pada laman nih ya. Contohnya ada Uniqlo, Miniso, H&M. Jadi walaupun produknya sama, tetapi brandnya yang berbeda. Dan kualitasnya juga berbeda-beda pasti di setiap bisnis lainnya. Ada juga merek yang tidak dapat didaftarkan. Ya, seperti merek-merek yang mengandung unsur sara dan ada unsur-unsur penyimpangan lainnya. Oke, baik. Jadi tadi penjelasannya sudah ada 4 tadi, yaitu hak cipta, hak paten, hak monopoli, dan juga merek dagang. Dan dari keempat-empatnya tersebut itu termasuk ke dalam aset tetap tidak berwujud. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam perkataan saya dan dalam saya menjelaskan materi. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.